kalau misalkan udah ada sesuatu hal yang menurut kalian tidak sehat dalam hubungan pertemanan kalian, itu sudah menjadi salah satu ciri bahwa kalian termasuk dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel. Lagi sama gue Nafa Milenia Sari. Buat kalian yang belum kenal gue, kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Banyak banget video yang udah gue upload tentang cyber counseling, tutorial, challenge, dan masih banyak yang lainnya. Make sure kali ini gue bakal bikin video tentang cyber counseling dengan tema yang sangat menarik. Tentunya banyak banget yang request dari kemarin harus ngangkat tema ini, dan banyak juga yang penasaran. So buat kalian yang kepo kan gue mau ngebahas apa, jangan lupa dulu like, comment, dan subscribe. Gue tungguin. Oke, sudah. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang abuse relationship toxic dalam sebuah hubungan pertemanan. So ternyata toxic relationship itu bukan hanya ada di hubungan percintaan suami istri, pacar. Bukan hanya itu, tapi indikasinya juga bisa di dalam sebuah hubungan pertemanan, di mana hubungan pertemanan juga adalah salah satu support system untuk kita sebagai manusia. Selain keluarga, pasangan, tentunya teman, sahabat juga itu sangat bawa pengaruh besar buat hidup kita, ya kan? Kalau misalkan kalian kemana-mana selain keluarga, pasti teman kalian yang nemenin kan. Kemana-mana pasti selalu punya teman. So, di video kali ini gue mau ngasih tau banget buat kalian. Siapa tahu kalian lagi merasakan, ataupun kalian sebenarnya tuh udah sadar bahwa pertemanan kalian tuh gak sehat, tapi kalian belum sadar nih, kira-kira bener gak sih apa yang salah gue sebagai orangnya, atau mungkin temen gue yang salah. Jadi buat kalian yang masih terjebak dalam kebingungan yang luar biasa, kalian bisa simak video ini. Oke. Jadi kekerasan yang terjadi dalam sebuah hubungan, bukan hanya percintaan tapi pertemanan juga, itu adalah sesuatu indikasi yang paling penting yang harus kalian sadari. Jadi kalau misalkan udah ada sesuatu hal yang menurut kalian tidak sehat dalam hubungan pertemanan kalian, itu sudah menjadi salah satu ciri bahwa kalian termasuk dalam abuse relationship toxic. Dan di sini ada tiga ciri yang menurut gua, kenapa gua ambil 3, karena yang paling identik banget dan yang paling mudah untuk ditemuin, ciri-ciri yang paling menonjol dalam sebuah abuse toxic relationship dalam pertemanan. So, poin yang pertama itu adalah bercanda yang berlebihan. Pasti kalian semua sama teman-teman dekat kalian, entah sahabat kalian ataupun temen geng kalian dan lain sebagainya, pasti make sure pernah bercanda yang sangat berlebihan. So di poin ini yang termasuk dalam abuse toxic relationship, dimana bercandanya itu udah bikin lo sakit hati. So misal temen lu bercandain elu tapi bawa-bawa fisik, bawa-bawa pokoknya yang berkaitan dengan apa yang ada di diri lu, apa yang lu pakai dan sebagainya, dan yang bikin elu sakit hati, down, kecewa, marah, nangis dan sebagainya, itu termasuk dalam abuse toxic relationship. Jadi kalau misalkan lu punya temen, lo kampungan banget sih baju kayak gitu, lo ini basi, lo alay banget sih, selera lo rendah banget. Itu adalah sebuah abuse toxic relationship. Jadi kalian wajib banget, nggak perlu ngejauh sih menurut gue, tapi kalian bisa lah sedikit menjaga jarak ataupun menghindar, ataupun bisa bicara baik-baik sama temen lo yang itu gitu. Karena kalau misalkan didiemin dengan waktu yang amat sangat panjang, itu bakal jadi parah sih, bakal jadi ya tinggal kuat-kuatan nih, kuatan mental lu atau kuatan baca dia gitu. Oke, yang kedua, poin yang kedua itu lu nggak pernah ngerasa jujur dan aman. Maksudnya itu di sini kayak ketika lu pengen
berbicara sesuatu hal yang menurut lo ini urgent, penting, dan ini sangat memaksa lo untuk jujur, tapi ternyata lo nggak bisa jujur karena temen lo yang satu ini sifatnya tuh kayak ngejudgment terus, kayak nggak mau dengerin lo, terus kayak intinya kayak nggak perlu alasan mau itu salah kayak mau enggak, kayak intinya dia nggak ngasih kesempatan lo untuk jujur. Berarti itu salah satu contoh abuse toxic relationship. Misalnya gini, lo punya sahabat deket nih, tahu teman-teman segeng yang mengharuskan kayak kita pergi main kesini gitu. Nah terus kondisi sebenarnya tuh lu nggak bisa datang karena lu sakit misalnya. Tapi karena temen lu ini yang tipenya ya lo sepik mulu, lo alasan lo bilang aja lo emang gak pengen main sama kita gitu. Nah itu kan jadi salah satu indikasi akhirnya lo nggak jujur, akhirnya lo nyari alasan untuk intinya biar lo menghindar gitu dari omongan-omongan dengan janji itu. Nah itu jadi salah satu indikasi lu termasuk atau mengalami abuse relationship yang toxic dalam sebuah hubungan. Yang terakhir, lu nggak pernah bener-bener didengerin sama temen lo. Pernah gak sih di suatu kondisi lu bener-bener butuh didengerin banget cerita dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba temen lo tuh kayak nggak mau denger gitu, kayak yang bodoh amat, kayak yang ya lo ceritanya itu mulu, nggak ada yang lain atau apapun itu. Intinya dari verbal atau non verbal itu menunjukkan sebuah penolakan. Ketika lo cerita all about your life gitu, maksudnya lo cerita semuanya tentang hidup lo atau cerita apapun setiap harinya, tapi ada bahasa tubuh, gerak tubuh yang seolah dia menolak dan gak mau mendengarkan, itu udah salah satu temen lo yang ngalamin, ataupun lu yang ngalamin, ataupun lu ada di dalam hubungan yang abuse relationship gitu. Sebenarnya masih banyak banget poin-poin yang termasuk. Intinya nih ya, secara garis besar abuse relationship itu dimana suatu hubungan yang dalamnya itu ada tindak kekerasan, intimidasi, hal-hal yang berkaitan dengan mental. Jadi ketika lu ada di hubungan itu, ada dalam hubungan itu, mental lu nggak keganggu sih, maksudnya mental lu taruhannya, lu jadi kayak ngerasa nggak aman, lu jadi ngerasa stres, lu ngerasa kayak pusing sendiri gitu. Dan kalau kalian ada di dalam hubungan pertemanan yang kayak gini, ketika when human yang lain punya sahabat deket, dia happy banget, tapi lu punya sahabat deket dan geng-gengan yang ternyata kok gue malah terancam ya di dalam circle ini, tandanya lu ada di dalam abuse toxic relationship. So jadi cuman 3 ciri itu tadi aja yang bisa gue sampaikan. Gue ulangin lagi ya. Yang pertama itu bercanda yang berlebihan sampai masuk ke dalam hati, sampai membuat lu down dan sebagainya. Lalu yang kedua itu lu nggak pernah merasa aman ketika lu jujur. Dan yang terakhir itu lu nggak pernah didengerin. Itu sih versi gue dan versi yang udah gue baca. So buat kalian yang ngalamin ataupun yang ada dalam circle pertemanan yang abuse, yang toxic, satu-satunya jalan adalah lu tetap bertahan, tapi dengan kondisi yang lu harus mempertaruhkan seluruh mental dan juga jiwa lu untuk tetap strength dalam circle itu. Ataupun lu keluar dari zona itu, lu cari pertemanan yang lain, yang baru, yang sehat. Tapi dengan taruhan ya lu akan dibenci mungkin, ataupun akan digunjing dan lain sebagainya, ataupun lu bisa menjadi pembawa perubahan dalam circle itu, walaupun kemungkinannya sedikit bisa ngerubah suatu kondisi yang udah jadi adat istiadat di dalamnya gitu, yang udah melekat banget. Menurut gue sulit. Jadi pilihannya ada di tangan kalian. Kalau memang kalian masih tetap kayak gue nggak punya teman lagi selain mereka ya, berarti mau nggak mau lu harus menjadi pembawa perubahan dalam circle itu. Tapi kalau lu ngerasa
gila nih circle nggak banget, ini bawa pengaruh buruk buat gue ya, move gitu. Temen gak cuman mereka aja gitu, itu sih menurut gue. Jadi pesan buat kalian itu, dan cari hal positif di luar daripada circle lo, banyak banget. So kalau kalian tidak mendapatkan hal positif dalam circle hubungan teman-teman, dalam hubungan teman-teman yang kalian jalani saat ini, kalian bisa ambil hal-hal positif di luar daripada itu. Jangan patah semangat, jangan ngerasa bahwa kalian adalah orang yang amat sangat miris hidupnya, karena enggak. Jadi banyak hal positif yang bisa kita ambil di luar sana kalau kita mau dan kalau kita berjuang. Itu aja dari gue, sedikit, nggak panjang-panjang. So kalau kalian suka ataupun kalau kalian ada masukan, terus ada saran dan ada poin-poin yang menurut kalian ini juga termasuk abuse relationship, boleh ditaruh di bawah sini. Atau kalian yang punya masalah yang sama dan pengen sharing, bisa juga komen ataupun DM di akun Instagram gue, nanti gue cantumin. So semoga bermanfaat, terima kasih udah nonton, dan kalau ada yang mau request judul boleh komen juga. Thanks for watching, enjoy on video, terima kasih banyak, dadah, assalamualaikum.